warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, nggih wonten apa Bu Novi? Ini Bu, saya ada keperluan tentang ingin mengetahui analisis yang tentang proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang telah Ibu lakukan selama menjadi pemimpin di UPT SDN 99 Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini Bu ya. Ya, sama-sama Bu Novi. Semoga nanti bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman juga untuk Bu Novi. Ya. Makasih Bu ya. Ini Bu ya, kita mulai saja Ya, acara monggo. pada siang hari ini Bu ya. Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang telah Ibu alami selama ini sebagai menjadi pemimpin? Iya, untuk situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar-benar tetapi bertentangan. Itulah yang dinamakan dilema etika. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan. Keputusan itu benar atau salah. Jadi itu bedanya seperti itu. Oke Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang bersamaan atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya dulu, ya. Kemudian dicari siapa yang terlibat, ya. Terus solusinya, ya, alternatif solusinya bagaimana, ya. Dan sebelumnya itu dianalisis, ya. Dianalisis benar salahnya, ya. Jadi benar salahnya. Dan yang terakhir diambil keputusan, ya, atau pengambilan keputusan dan merefleksikan. Ya, terakhir berarti refleksi Bu ya. Ya, harus ada refleksi. Kemudian Bu ya, dari kita sebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, Langkah-langkahnya Bu. Langkah-langkahnya kalau kita itu ya di sekolah itu biasanya ada kasus, ya, misalnya murid-murid itu kita panggil, ya, kita tanya permasalahannya apa, penyebab masalahnya itu apa, terus siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, ya, jadi ditanyakan. Kemudian diajak diskusi, ya. Diajak diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu kita cari keputusannya, ya. Seperti itu. Jadi dari langkah-langkah tersebut nanti akan ketemu dari hasilnya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika pada saat ini? Kalau yang efektif ya itu tadi, ya, harus diidentifikasi masalahnya, ya, dicari penyebab masalahnya apa, kemudian siapa yang terlibat, ya, kemudian dipertemukan, yang terlibat tadi dipertemukan, ya, kemudian dianalisis juga benar salahnya. Yang terakhir ya diputuskan mana yang dianggap paling baik di antara alternatif keputusannya tadi, ya. Kan ada dua pilihan yang harus diambil atau diputuskan. Nah, mana yang terbaik itu yang kita ambil. Dan
kita fokus pada tujuan atau manfaat dari keputusan yang kita ambil tadi ya. Diusahakan keputusannya itu tidak merugikan ke dua belah pihak ya. Tidak merugikan. Jadi seminimal mungkin itu diputuskan yang yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan kedua belah pihak tadi. Cukup itu Bu. Lanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil dalam kasus dilema ini Bu? Iya, tantangan itu mesti ada ya. Terkadang itu bertentangan dengan atau melanggar prinsip keadilan, bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan tadi. Betul ya. Iya. Harus kita tetapkan Bu. Untuk berikutnya pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kata atau jadwal tertentu dalam membuat penyesuaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyusun atau menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Melihat kasusnya Bu Novi. Kalau kasusnya itu ringan ya, langsung kita selesaikan pada waktu itu juga ya. Tapi kalau dirasa kasusnya itu cukup berat ya, harus melibatkan misalnya keluarganya atau pihak lain, tentunya kita harus membuat jadwal terlebih dahulu dalam mengambil proses pengambilan keputusan ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya pasti itu ya. Kalau di sekolah itu kita libatkan warga sekolah sendiri ya, seperti bapak ibu guru atau penjaga ya. Kemudian kalau diperlukan juga kita berkoordinasi dengan wali murid ya, atau masyarakat mungkin ya yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Ada yang terlibat Bu ya? Iya. Kemudian yang terakhir Bu ya, dari pertanyaan saya ini yaitu dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Dari pengalaman yang sebelumnya ya, menjadikan kita menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis ya kasus-kasus ya, sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Itu pembelajaran yang tadi disampaikan. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan Bu? Yang terpenting dalam menangani kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu, kita harus selalu berpihak pada kepentingan murid ya, kebermanfaatan untuk murid ya, itu saja ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya yang telah diberikan pada saya Ya, sama-sama untuk memberikan apa yang saya harapkan lebih baik. Semoga apa yang Ibu berikan tadi juga bermanfaat bagi saya ke depan Ya, dalam belajar. amin. Terima kasih Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya pada siang hari ini karena memberikan kesempatan kepada saya
untuk melakukan analisis tentang penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman yang Ibu telah lakukan selama menjadi pemimpin dan kepala sekolah di SD Negeri 114 Gresik ya Bu ya. Oke Bu, untuk kegiatan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang sudah Ibu terapkan? Masalah dilema etika sama bujuk moral. Tuh. Kalau dilihat secara hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah yang merupakan bujuk moral. Kalau bujuk moral kan benar dan salah. Ya. Tapi kalau dilema etika itu benar lawan benar. Nah, maka harus ditekankan. Kalau dilema etika harus lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Tapi sedangkan bujukan moral itu antara benar lawan salah. Tuh, saya kira itu benar. Oh iya, kasih Bu ya. Selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama Bu. Nah, keputusan sama ini benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Ibu? Oke, begini Bu, sebelum keputusan itu diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Itu terakhir adik ya. Diawali dengan penelusuran masalah nih. Nah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuknya kesimpulan. Dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan dan menjadi suatu prioritas dengan keputusan yang berpihak pada peserta didik, tapi tetap memegang teguh pada kebijaksanaan. Itu ya, itu langkah sudah bagus sekali Bu ya. Untuk selanjutnya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan tadi selama ini tadi ya Bu, dengan menganalisis, memberikan website tadi. Nah, hal apa saja Bu ya selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Bu, haruslah kita itu bisa menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan itu yang penting harus dibawa dalam doa. Terus mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Tapi kalau mengidentifikasi masalah kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat,
untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke Bu ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangannya Bu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu. Tantangannya itu hadapi dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini Bu. Ya. Sebelum kita menelaah yang terlibat, sifatnya urgent dengan kasus yang dilema ini, pengambilan alternatif diskusi, kemudian membayangkan sosok anutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Terus Masih ada lagi? oh iya, masih ada Bu ini Bu, ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan jika ada itu Bu? Begini Bu, seorang pemimpin, Ya. kalau ada hal-hal seperti itu harus diselesaikan secepatnya biar tidak berlarut-larut. Akan tetapi cara penyelesaiannya pun kita harus bijak. Tidak boleh penyelesaian itu semata-mata di tempat umum. Akan tetapi kita harus bisa mengajak bicara secara pribadi dan jangan sampai orang lain itu mengetahuinya. Karena apa? Karena ini adalah merupakan suatu pembinaan. Kalau tidak seperti itu, ditunda-tunda, akhirnya kasus itu bisa berending. Harus segera diselesaikan dengan cara-cara yang bijak. Dan kita juga mencari waktu yang tepat untuk bisa menyelesaikannya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Gini Bu Novi, untuk keputusan itu kita tidak bisa serta-merta mengambil dengan sendirinya. Akan tetapi selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, pihak yang terkait dan permasalahan serta aturan yang berlaku di lembaga, serta pola pikir dari tokoh yang kita idolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam satu permasalahan. Gitu Bu. Jadi keputusan itu tidak bisa kita serta-merta memutuskan dengan sendirinya. Kita harus duduk bersinergi dengan orang-orang yang terkait dengan permasalahan itu agar mendapatkan kebijakan atau keputusan yang tepat, solusi yang tepat untuk kita lakukan bersama-sama. Satu Bu ya. Nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada peserta didik. Jadi setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling
meminimalisir yang akan terjadi, ditekan pengaruhnya bagaimana, kedepannya bagaimana, apa dampaknya, itu harus selalu kita pikirkan. Jangan sampai mengambil suatu keputusan itu merugikan orang. Ya. Itu cara pemimpinan ibu ya. Saya cukup keterangan dari ibu ini sangat menginspirasi saya, membantu saya dalam pemimpinan pembelajaran Bu ya. Semoga saya nanti juga dapat mengimplementasikan apa yang ibu terapkan. Terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga ini juga membantu termotivasi bagi diri saya Bu. Saya juga begitu, terima kasih karena panjenengan sudah mempercayai kepemimpinan saya dan kita sharing berbagi pengalaman. Sama-sama Bu. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam mengikuti program CPP Angkatan 10 ini. Di sini saya mendapat tugas untuk interview dan wawancara dengan seorang pimpinan menjelang Pak Eci. Gimana kabarnya Pak pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Oke Pak ya, kita mulai saja untuk melakukan analisis tentang penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang telah Bapak lakukan selama menjadi pimpinan di UPT 106 Gresik Pak ya. Jadi, Pak, bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang telah Bapak terapkan pada pemimpinan Bapak? Untuk mengetahui kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, maka yang pertama kita mengambil langkah yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah itu, maka kita harus tahu permasalahan itu terjadi pada siapa. Kalau memang orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu, yang perlu kita gali adalah karakter mereka itu, pribadi mereka itu mengapa sampai menimbulkan masalah. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama dengan pendekatan pribadi, kemudian dengan menjelaskan bagaimana agar permasalahan ini bisa disikapi dengan baik. Setelah kita itu mengadakan pendekatan, menjelaskan, maka kita dapat menyimpulkan bagaimana supaya permasalahan ini bisa clear, tidak mengakibatkan gap dan tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri terutama, apalagi kepada orang lain. Kemudian selanjutnya setelah semua itu dilakukan, maka langkah yang terakhir yaitu memberikan sebuah solusi, agar tidak terjadi sebuah permasalahan baru, baik itu permasalahan yang serupa atau permasalahan yang berbeda. Nah, dari situlah insya Allah untuk yang dinamakan membujuk moral, maka dengan penjelasan dan pengambilan kesimpulan, moral betul-betul terwujud sebagai orang yang bermoralitas, orang yang berakhlakul karimah, orang yang bebas dari permasalahan. Itu. Oke Pak, dari identifikasi yang Bapak lakukan tadi ya Pak ya, dari menggali karakter, mencari permasalahan, bahkan sampai mencari akar permasalahannya apa sampai tahap penyimpulan Pak ya, dan berusaha memberikan solusi dari permasalahan yang timbul.
Untuk berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang bersamaan atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Untuk pengambilan keputusannya gimana Pak? Yang pertama, untuk mengambil keputusan di situ mengidentifikasi masalah dengan mempertimbangkan berat masalahnya, antara permasalahan yang satu dengan yang lain, yang dimana penyelesaiannya kedua-duanya akan mendapatkan keuntungan yang sama. Jadi tidak akan memprioritaskan salah satu di antara kepentingan itu. Yang terpenting, sama-sama permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan, bisa dituntaskan dengan tidak meninggalkan dampak negatif terhadap mereka yang bermasalah. Ya. Untuk melanjutkan dari sikap tersebut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita menggali informasi terkait dengan permasalahan tersebut. Bahasa ilmiahnya ya identifikasi masalah itu, sehingga tahu permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, prosedurnya kita merespon dengan apa yang menjadi permasalahan itu, kenapa sampai terjadi. Ya, direspon dulu. Setelah direspon, maka di situ langkah berikutnya adalah memadukan antara permasalahan ini dengan solusinya. Jadi solusinya itu harus madu, harus nyambung, connect dengan permasalahan yang terjadi, sehingga betul-betul permasalahan ini nanti akan dapat terselesaikan. Kemudian mereka bisa menerima dengan keputusan apa yang telah diambil dalam kebijakan seorang pemimpin. Keputusan ya. Keputusan. Oke. Jadi dari kita memberikan identifikasi, merespon, kemudian memadukan antar permasalahan dengan solusi agar ketemu titik terang ya Pak ya, dan menyelesaikan supaya diterima dalam sebuah keputusan Pak ya. Nah dari hal itu, apa saja yang kira-kira Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Langkah yang efektif ya, yang dianggap efektif. Yang pertama itu kita harus tahu permasalahan yang terjadi dengan mengidentifikasi tadi. Permasalahan ini harus betul-betul dipahami sehingga nanti tidak akan salah melangkah dalam mengambil keputusan. Kemudian ya memberikan semacam sosialisasi itu antara ya, memberikan sosialisasi tentang permasalahan yang ada, kemudian memberikan solusi agar permasalahan ini ya tidak semakin berkembang, tidak semakin melebar. Nah ini yang efektif di situ. Jadi permasalahan ini tidak semakin runcing, tapi permasalahan ini akan selesai dengan pemahaman mereka yang saling sama-sama
sama-sama bahwa permasalahan ini jika diselesaikan ini akan lebih menguntungkan pada dirinya sendiri. Intinya permasalahan cepat selesai dan tidak terang Iya. belum melihat lagi Pak ya. Ya, kembali. Oke Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak alami? Tantangan yang terjadi itu manakala kita memasukkan ide atau gagasan atau solusi di mana permasalahan itu belum dipahami betul. Jadi kadang-kadang yang bermasalah ini tidak bisa menerima, yang tidak sejalan, sehingga antara solusi yang diberikan dengan respon yang diterima, maka ini tidak Sinkron gitu. tidak sinkron ya. Jadi tantangannya di situ. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah harus betul-betul permasalahan itu diketahui dan cara yang dilakukan itu betul-betul pas. Seperti itu. Oke. Dari mengidentifikasi dan harus mengetahui ide permasalahannya serta solusi yang tepat ya Bapak yang diambil itu, apakah Bapak juga memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwalnya atau Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat langsung kejadian itu, malah tanpa membuat suatu jadwal untuk menyelesaikan permasalahan? Jika ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau mengenai penyelesaian masalah, maka dilihat dari kadar masalah itu. Kalau masalah itu memang besar, berat, dan perlu pemikiran yang agak pemikiran yang benar-benar serius, maka kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan pada saat itu. Berarti kita harus mengambil waktu yang tepat, di samping harus tahu secara psikologis, kemudian harus tahu siapa yang punya masalah, dan masalah itu pun juga bisa diselesaikan dengan baik. Nanti lihat kondisi permasalahannya dulu Pak ya. Permasalahan. Jika apa bisa diselesaikan ya kita selesaikan langsung. Iya. Jika tidak kita mencari solusinya dulu dengan pertimbangan itu Pak maksud dari Bapak ya. Ya. Oke Bapak ya. Untuk selanjutnya Bapak di sini saya akan menanya tentang faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan yang pertama. Faktor lingkungan, faktor permasalahan, kemudian faktor lain ya secara psikologi. Faktor itu seorang pemimpin tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan apabila pemimpin itu sendiri secara psikologi tidak baik-baik saja. Gitu Bapak ya. Ya, karena pemimpin itu kadang-kadang bisa jadi permasalahan di rumah dibawa ke sekolah. Ketika pemimpinnya saja bermasalah, maka faktor itu juga akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Gitu Pak ya. Ya. Yang lebih utama intinya Pak ya. Iya. Makanya untuk menyelesaikan masalah, pemimpin itu harus betul-betul jiwanya, hatinya, pikirannya ya tidak ada tidak terkontaminasi dengan permasalahan-permasalahan yang dibawanya yang ada pada dirinya sendiri. Itu faktor yang sangat mempengaruhi.
Oke. Mungkin ada tambahan lagi Pak selain itu. Ya saya kira untuk menyelesaikan masalah itu secara teoritis dan praktis itu kadang-kadang tidak sama. Tidak Pak ya? Beda antara teori dengan yang ada di lapangan itu beda. Nah, permasalahan itu kan terjadi pada orang. Kalau terjadi pada orang kan kita harus tahu orangnya itu yang bagaimana. Gitu. Karena setiap orang itu mempunyai tabiat yang berbeda-beda, punya karakter yang beda-beda. Betul. Mungkin jadi penyelesaian masalah yang tidak bisa diterima menjadikan masalah yang baru. Ya, tujuannya menyelesaikan masalah tetapi justru akan menimbulkan masalah yang baru karena tidak bisa menerima. Oleh sebab itulah kalau seorang pemimpin menyelesaikan masalah seseorang ya terkaitan dengan ini harus mempengaruhi secara moral, ini harus tahu dulu orang yang dihadapi. Karena sampean dengan orang yang lain permasalahannya walaupun sama, mungkin jalan keluarnya beda. Betul, Pak. Oke Pak ya. Terakhir Bapak ya ingin saya tanyakan yaitu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil itu di mana etika yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda-beda ini menambah sebuah pemikiran, sebuah gagasan bagaimana apabila menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing individu. Tadi sudah saya katakan permasalahan yang sama dihadapi oleh orang-orang yang berbeda, maka disitulah cara penyelesaian masalah itu berbeda juga. Jadi kita harus tahu betul-betul secara psikologis, karakter, terus temperamennya bagaimana, maka disitulah baru kita bisa menyelesaikan masalah dan membujuk moralnya supaya moral ini, ya moral ini terjadi sebuah sugesti bisa menerima dengan lapang dada. Kadang-kadang permasalahan yang dihadapi orang kemudian diberi nasihat seperti ini, dia di belakang mengerutu karena tidak cocok dengan hatinya. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak dari penjelasan tukang untuk sampai apa tadi? Ya keputusannya satu, jangan sampai merugikan pihak lain. Merugikan ya Pak ya. Pihak lain. Sudah Bapak. Satu. Terima kasih Bapak ya atas perbincangan siang hari ini. Semoga apa yang saya terima dengan pengalaman Bapak, wawasan Bapak menambah pengalaman bagi saya di mengikuti program ini Bapak. Saya juga mohon doanya untuk kelancaran kita semua Bapak. Insya Allah sepanjang ada usaha pasti ada jalan. Amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang ada jalan pasti sampai pada tujuan. Amin. Setelah sampai pada tujuan, disitulah apa yang kita inginkan, insya Allah dengan harapan Allah meridai. Amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun.